Saya sebelumnya Nasrani gitu ya. Oh, mualaf. Iya. Kisah mualaf Reza Radian. Kita berangkat dari situ aja kayaknya asik tuh. Apa yang membuat akhirnya jadi memeluk Islam? Kita kasih solusi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kasih solusi goes to Madinah nih, Masya Allah. Dalam kesempatan kali ini nggak nyangka nih ketemu aktor senior terkemuka se-Indonesia. Luar biasa, Reza Radian, Masya Allah. Bang, sehat ya Bang ya? Sehat, terima kasih. Ada Ustadz Alfi juga, Masya Allah. Ustadz, صدقني ما شاء الله. كيف حالك؟ حالة طيبين. Alhamdulillah. خير. Khair, Alhamdulillah, sakum fi khair. يا رب. Tentunya kali ini justru malah penasaran. Kita jegat, siapa yang nggak tahu beliau gitu Bang Reza. Tiba-tiba mau untuk duduk di pelataran Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi SAW gitu, artinya terima kasih Bang, jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikannya Bang Reza. Sudah diundang. Kita jegatnya dalam artian penasaran, yaitu banyak artis-artis di Indonesia, nggak semua, tapi yang kita tahu lah secara fitrah gitu ya, secara mindset, ngejar syuting, terus berpikir untuk ke Mekahnya, ke Madinahnya ntar aja. Tobat mah belakangan gitu ya. Tapi dengan kesibukannya beliau ini kok bisa-bisanya? Makanya gue jegat nih Bang. Iya. Gue pengen tahu, di saat kesibukan kok tetap menjawab, menerima panggilan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini kenapa nih? Ini di Madinah nih. Mekah tadi udah berarti ya? Mekah udah dulu, awal Mekah. Oh, jadi Mekah dulu baru Madinah? Mekah dulu, terus ibadah umrohnya selesai, baru ke Madinah. Berarti Jadi nanti sekarang- pulangnya dari Madinah. Berarti tinggal ngabisin duit aja di sini ya? Bang, sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah, terima Alhamdulillah. kasih. Ustadz, aman semuanya ya, jamaah? ممتاز. Berapa orang berangkat, Ustadz? Itu berapa? 4. 4 orang. Emang boleh se-eksklusif itu? Bukan eksklusif, Tapi tapi backpacker. gitu ya. Backpacker ya? Backpacker. Masya Allah. Kita umrohnya hemat. Yo, Oh, pakai hemat kita. biasanya lebih mahal kalau dikit yang saya tahu tuh. Waduh. Gimana, Bang Reza? Jadi, ya pertama sebenarnya obrolan santai bersama sahabat-sahabat. Saya punya 2 orang sahabat, yang satu manajer saya juga, ada Mas Arya, ada Arin. Kita tiba-tiba, persahabatan ini tuh sudah cukup lama, hampir 20 tahun. Oke. Terus tiba-tiba saya sempat berucap gitu, kayaknya umroh di tahun depan, ini obrolan di tahun lalu, umroh di tahun depan bisa kali ya gitu. Kok tiba-tiba pengen umroh ya? Terus disambut sama sahabat saya, 2 yang lain, iya ya, punya keinginan yang sama. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk bertiga pergi. Nah, waktu memutuskan untuk pergi, orang yang di reach out adalah Ustadz Alfi. Waduh, Ini kenapa? adik, teman, saya udah kenal dari lama sekali. Kayak segini masih itu. Enggak dong, enggak ada. Kita Kecil jenglot banget, segini, kecil. pendek Terus banget. abis itu ya udah kita bilang kalau mau umroh tapi nggak kepingin yang terlalu masif grupnya gitu ya, kita aja, mudah-mudahan bisa lebih khusyuk juga ibadahnya gitu. Terus sambut baik, Ustaz Alfi juga ada waktunya, ya udah sama Alfi berangkat ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya nggak ada yang Gimana-gimana. gimana-gimana gitu, tapi memang pingin aja ketemu waktunya pas semuanya gitu dan ya nggak ada salahnya lah. Oh iya, betul. Barakallahu fikum. Tapi arti ini umroh keberapa? Oh, kalau buat saya sendiri ini umroh ketiga. Umroh ketiga. Tapi setelah umroh terakhir 2011, Udah lama banget ya. lama sekali. Udah lama. Dan bedanya 2 umroh sebelumnya itu karena pekerjaan. Oke. Jadi bukan diniatkan untuk memang mau ibadah umroh, Oke. tapi karena pekerjaannya di sini di Mekah dan Madinah menyempatkan untuk umroh, begitu. Oke. Tapi tidak diniatkan dari awal. Oke. Biasanya kan ada triggernya ya Bang ya? Ya, Maksudnya kan kalau tadi bilang lagi pengen umroh gitu ya, tapi Ya. ada juga apakah memang ada pemantiknya dalam artian kayak mungkin ada masalah. ya. Ini nggak harus ke Bang Reza atau nggak harus ke Betul. siapapun ya, tapi Ya. biasanya orang kan ingat Allah, Ustadz ya. Mungkin Atu bisa jelasin, ingat Allah tuh pas lagi ada apa? Daun gitu. Lagi down, ujian, ya manusia Ya. lah fitrahnya begitu. Ya, saya jujur lebih karena mau sesederhana ya kita mengucapkan syukur bisa di mana aja ya buat Ya. teman-teman yang mungkin belum bisa berangkat ke sini gitu. Saya percaya bahwa mengucapkan syukur bisa di mana aja. Tapi panggilannya rasanya kayaknya Allah udah banyak ngasih saya banyak hal yang baik dalam dalam saya berkarir, dalam hidup. Jadi keinginan terbesar untuk bisa ke sini itu cuma mau berterima kasih aja sebenarnya. Itu Ustadz, aja sih. beliau mengamalkan tentang kita harus banyak Saya nggak tahu bersyukur ilmunya ya, nikmat. tapi iya. Coba Ustadz, tambahin. Gimana tuh tentang, makanya kan kalau istilahnya kita mengingat setiap sholat Jumat kan di depan kan
selalu puji-puji Allah dulu, Iya. ya gitu ya Ustaz ya, Iya. khotib-khotib gitu ya. Nah, ini apakah pengamalan ini adalah sudah tepat terkait harus banyak bersyukur, Betul. bersyukur nikmat dan seterusnya. Fadhal barakallahu fikum. Hukum bersyukur dalam agama kita adalah wajib. Wajib dia dong. Surah dalam rukun dalam sholat adalah salah satunya adalah baca surah Al-Fatihah, Nah ya, rukun. ya kan? Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau itu nggak dibaca sah nggak sholatnya? Enggak, rukun. Rukun. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah berarti hukumnya wajib. Nah beliau, ini kayak kemarin kita ngobrol bahwa ternyata ya yang saya anggap abang ini, Insya Allah kita temenan udah berapa tahun? Lama banget. Lama banget, 15 tahun. 15 tahun lebih lah. Nah ternyata beliau mengamalkan sesuatu yang mungkin para orang yang kayak antum, Insya Allah kita nih buka kitab dulu gitu mungkin kayak antum buka kitab. Itu buka kitab, Masya Allah nih. Maafi. Para teman-teman di pondok buka kitab dulu, Insya Allah. baru diamalin. Kalau beliau ngamalin dulu, emang gitu ya? Jadi saya tuh nggak tahu sebenarnya, maksudnya pengetahuan saya tentang agama masih sangat amat minim gitu ya. Yang saya jalankan sebisa mungkin yang wajib gitu, sebisa mungkin, sebaik mungkin, walaupun pasti penuh salahnya juga banyak gitu. Tapi ketika ngobrol sama Alfi gitu atau ngobrol sama orang-orang yang secara ilmu agamanya sudah lebih mumpuni, lebih knowledgeable gitu, saya baru beberapa hal tuh saya baru ketahui bahwa itu ternyata ada dalam Islam. Misalnya kayak saya berdoa sama Allah gitu, saya cuma minta maaf, ya Allah saya mohon maaf untuk semua dosa yang kemarin, hari ini, dan yang pasti akan saya perbuat nanti gitu. Karena saya percaya bahwa dosa itu kan ya akan pasti nggak mungkin nggak terjadi lagi. Masya Allah. Gitu, jadi pasti akan ada lagi. Ya, kesederhanaan pemikiran itu ternyata ada itu Irisannya, Mas, itu ada Mas, korelasinya dalam Islam gini. Oke gitu. Bersyukur tuh buat saya fundamental. Ini dalam logika berpikir ya, dalam logika dasar berpikir saya, bersyukur itu hal yang sebisa mungkin, hal kecil. Saya bisa bangun pagi, Tuhan masih kasih saya nafas, saya masih boleh tidur dilindungi atap yang nggak membuat saya kehujanan, kepanasan, itu kan udah. Aduh, nggak semua orang gitu, masih banyak orang-orang yang mungkin lagi pikir, saya tidur di mana hari ini ya, saya makan apa besok ya gitu. Buat saya sih, ya gitu. Masya Allah. Bang, nih semoga Allah berkahi terus ya Aduh, jalannya. amin. Masya Allah. Amin. Menurut seorang Reza Radian, mau ngambil dari sisi obrolan dalamnya aja nih, yaitu bagaimana menilai Islam, kemoderatannya gitu kan, kerahmatannya dan seterusnya gitu kan. Yang memang yang kita tahu kalau dengar dari ustadz, syekh gitu ya Masya Allah gitu ya. Tapi kalau dengar dari seorang aktor, jarang. Jujur saya pribadi jarang ada seorang yang betul-betul ya mungkin terkenal apa segala macam public figure gitu kan, tahu tentang Islam lebih dalam, bahkan into aja mungkin oknum-oknum enggak gitu. Ntar aja tobatnya mah ntar gitu. Tapi dari seorang kacamata Reza Radian, gimana sih? Saya melihat agama yang saya peluk dan saya yakini, saya percaya, saya cintai ini, saya peluk di usia 19 tahun, 20 tahun. Oh karena, maaf. Saya sebelumnya Nasrani gitu ya. Oh mu'alaf. Iya. Kisah mu'alaf Reza Radian. Itu kita berangkat dari situ aja kayaknya asik tuh. Apa yang membuat akhirnya jadi memeluk Islam? Mungkin saya nggak bisa cerita fullnya seperti apa, tapi ibu saya pernah bilang sama saya, peluklah agama sesuai dengan apa yang kamu yakini. Karena agama yang mama bawa itu adalah apa yang mama bawa untuk kamu sejak lahir. Tapi kalau kamu merasa ada keyakinan untuk memeluk agama yang berbeda suatu saat nanti, atas kesadaran penuh sebagai seorang yang sudah dewasa, silakan. Nah, dalam perjalanan hidup menemukan bahwa buat saya Islam tuh agama yang damai, agama yang penuh cinta. Ya, tentu semua agama mengajarkan tentang kasih gitu ya, tapi dalam perspektif saya Islam menyempurnakan itu. Islam menyempurnakan nilai sebuah cinta, kasih, kedamaian. Buat saya nggak tahu rasanya damai aja gimana ya. Saya juga bingung jelasinnya secara rapih gitu, tapi buat saya memeluk Islam tuh memeluk kedamaian. Oke. Kalau ada yang bilang bahwa Islam mau jadi apa ntar hidupnya susah. Hidupnya nanti malah jadinya ribet, apa segala macamnya. Atau ibadahnya capek.
Sehari 5 kali. Iya. Mohon maaf, mungkin kalau yang sebelumnya kan seminggu sekali. Iya. Yang saya tahu ya, maaf ya. Saya ada satu hal ya. Ibadah 5 kali yang wajib gitu ya dalam Islam. Kalau kita pikir, saya aja berpikir gitu, luar biasa banget ya. Sebenarnya sholat itu mungkin nggak nyampe 10 menit. Artinya kalau kita punya 5 waktu sholat dalam satu hari, itu hanya mengurangi bahkan 1 jam dari 24 jam kita dikasih hidup. Iya. Bahkan nggak nyampe sejam juga sebenarnya. Istirahat makan siang kerja aja itu bisa 1,5 jam. Masya Allah. Makan malam istirahat, kalau saya syuting nih, saya break makan siang bisa 2 jam, nunggu set segala macam. Break makan malam bisa 2 jam. Spare waktu 50 menit dan bisa kadang-kadang kalau situasinya mendadak banget. Saya belajar juga sama Alfi, saya tanya gitu, boleh nggak sih kita sholat tuh kan kadang-kadang mau ketemu asar, saya lagi di tengah laut misalnya, atau lagi syutingnya lagi ribet banget, kotor badannya apa segala macam. Itu bisa di zuhur tuh di jamak. Berarti gak ada alasan sebenarnya gitu. Maksudnya kita selalu bisa, Islam tuh agama yang solutif. Buat saya. Sangat amat solutif. Aduh lucu banget. Masya Allah. Buat saya agama Islam tuh agama yang sangat solutif. Ini memberikan banyak sekali solusi dalam hidup. Ya kalau mau ngomongin tentang apa, sekarang orang ramai ngomongin healing, orang banyak ngomongin tentang mental health issue. Dalam Islam itu ada semuanya. Lebih asik kalau kita sambil menikmati kota Madinah nih, Bang Reza, Ustadz, Kita lihat Alfi. sisi-sisi yang lain. Ngobrol sambil jalan, ini Oke. kayaknya asik banget ya. Akhirnya dari yang tadi misalnya ada beberapa yang nggak bisa diceritakan, tapi tahu kan tentang Islam itu bahwa begitu udah komit Iya. memeluk Islam, pernah denger nggak Bang sebelumnya bahwa yang di Islam itu ada yang namanya siksa kubur. Iya. Nah, apakah itu akhirnya membuat jadinya mengurungkan niat atau mungkin jadinya di Islam ada siksa kubur, berarti gue disisanya 2 kali dong, ya nggak Sat? Ya doa yang tadi dibilang, ya Allah maafkan dosa saya yang kemarin, yang sekarang, dan yang akan datang. Dan doa tersebut diucapkan setiap sholat. Ini kan Iya. bertaubat. Ada satu hal yang mungkin saya rasa sangat saya sayangkan gitu ya. Oke. Bahwa ternyata manusia bisa menjadi hakim atas agama orang lain atau atas keyakinan orang lain lebih menghakimi daripada mungkin Allah yang begitu mencintai gitu. Itu juga menyedihkan buat saya. Aduh. Maksudnya gini, misalnya saya yang sangat banyak kelemahan dan kekurangannya ini, saya menyatakan pada diri saya sendiri nggak ngomong-ngomong kemana-mana gitu ya. Oh ya Allah, saya mohon maaf, saya berbuat sesuatu yang saya yakin bahwa di mata Engkau ini sesuatu yang dosa dan lain-lain gitu. Tapi kemudian mungkin akan ada orang-orang lain yang melihat begitu kita ada di Mekah, begitu kita umroh, begitu kita ada di Madinah, wah ini pasti orang ini udah tobat. Pasti orang ini. Sementara bukan itu esensinya buat saya gitu. Ini ibadah. Ibadah saya personal, sempurna atau tidaknya tuh ya hanya Allah yang tahu gitu. Tapi saya juga nggak punya hak menghakimi orang yang karena dia belum umroh, wah lo belum tobat lo berarti. Ya nggak bisa juga gitu loh. Siapa saya buat menghakimi orang lain kan? Tapi kadang-kadang menurut saya di masyarakat kita juga kebanyakan tuh penghakiman atas judgment atas apa yang dilakukan orang lain juga terlalu mudah hari-hari ini. Itu juga sangat sayang gitu. Karena menurut saya agama itu sangat personal. Iya, makanya akhirnya muncul istilahnya Islam kayaknya radikal, ekstrim. Dan kayaknya judgmental agama. Allah gitu. melarang itu padahal. Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan apa? Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan engkau judge manusia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Masya Allah, barakallahu fikum. Makanya akhirnya kalau kita coba tajamkan di film Siksa Kubur ya, karena di situ ada siapa aja Bang? Ada Reza Rahadian. Ada pemeran utama wanitanya Faradina Mufti. Oke. Kemudian ada Bu Christine Hakim, ada Om Slamet Raharjo, ada Bu Yayang Senur, banyak lah. Muzaki, kemudian Widuri, artis-artis muda berbakat. Dan yang luar biasa tuh saya merasa bahwa tanpa bermaksud untuk berdakwah dengan sengaja gitu ya lewat sebuah film gitu. Tapi ternyata bagi orang-orang yang mungkin lebih paham tentang Islam, misalnya Alfi gitu waktu menonton, ini tuh bentuk syiar loh tanpa kalian sadari mungkin. Saya aja ya apalagi saya ya, maksudnya saya sangat nggak sejauh itu gitu, nggak sedalam itu. Saya nggak menyangka bahwa oh ternyata ini toh yang bisa dibilang sebuah dakwah dalam bentuk yang berbeda, syiar dalam bentuk yang berbeda gitu. Kita tidak sedang menakut-nakuti orang untuk
takut memeluk agama Islam atau takut akan siksa kubur sehingga gue nggak mau jadi muslim, nggak mau jadi seorang yang memeluk agama Islam karena nanti disiksa kubur gitu. Tapi justru mereka merasa bahwa film ini sebagai bentuk refleksi. Iya. Refleksi diri. Nonton film ini udahannya kita jadi refleksi aja, merenung sendiri gitu, mikir gue udah ngapain aja di dalam hidup ya gitu. Saya aja yang main, yang nonton gitu kayak merenung aja gitu, merenung juga iya ya. Saya udah ngapain aja ya dalam hidup ini, masih banyak banget yang belum dilakukan gitu. Responsif ini yang didapati sama penonton yang udah nonton. Boleh tahu nggak? Maksudnya apa yang mereka dapat? Why gitu? Maksudnya kenapa juga harus kita menerima pesan dari film siksa kubur gitu sehingga mereka tahu bahwa ada benefit or value yang didapat ketimbang harusnya nggak melulu di misalnya majelis ilmu apa segala macam, tapi message itu kan ternyata kan bisa dari segala arah kan, bahkan menyadarkan orang, bahkan justru ujung-ujungnya juga saya mau ngajak teman-teman semua untuk tahu lebih dalam tentang arah. Saya pun jadi penasaran gitu loh. Jadi di film Siksa Kubur itu menurut saya salah satu yang paling sederhana sekali adalah film ini membawa kita kembali mempertanyakan keyakinan yang kita miliki dan kepercayaan kita terhadap apa yang kita yakini itu sudah sejauh mana sebenarnya. Nah, film ini memberikan ruang, bukan judgement ya, film ini memberikan ruang kebebasan untuk kita kembali berkontemplasi. Menurut saya itu yang paling menggugah hati, karena film ini nggak lagi ngajarin, nggak lagi bermaksud untuk kalian harus gini, kalau nggak nanti balasannya seperti ini. Enggak, tapi kita diajak sama-sama untuk refleksi diri sih. Itu nilai yang mahal ya sebetulnya. Jadi kita tanpa disadari film membawa kita berefleksi. Nah, film itu kan merupakan refleksi dari realitas. Dia bukan realitas. Oke. Realitas itu ya sekarang nih, ini realitas. Film kan bukan realitas. Film ada refleksi dari realitas. Maka refleksi itu membuat kita kembali reflektif tentang hidup, tentang agama, tentang keyakinan. Gitu. Dan sangat universal. Bisa masuk ke agama manapun bahkan menurut saya. Islam. Gimana Ustaz? Bisa begini loh penjelasannya ini, aduh. Boleh, Masya Allah. Jadi film ini Bang Joko, Mas Reza, yang lain-lain menghantarkan beberapa message dalam Al-Quran. Apa itu? Bagi mereka yang berpikir. Nah, Islam agama berpikir, iya. Al-Quran itu berulang-ulang kalimat itu, kata itu diulang. Bagi mereka yang berpikir, maka berpikirlah, bertafakurlah. Kemudian apa? Ada di film ini kalimat terakhir penutup. Yang itu nampolnya bukan main. Iya. Itu nampolnya bukan main sampai saya bikin video. Harus nonton filmnya. Ini buat teman-teman dikasih solusi nih, penonton yang luar biasa nih. Artinya gini, Ustadz, Bang Reza, ini sekedar pengen cerita aja. Audiens kami itu ketika nonton kasih solusi memang mayoritas ngomongin bisnis. Betul. Tapi bisnisnya adalah stance kami adalah bagaimana cara berbisnis tanpa pelanggaran syariat. Itu memang audiens kita ke situ. Kenapa? Karena fikih muamalah itu penting, halal haramnya, ada riba dan seterusnya. Nah, kerap kali ditemukan adalah fun fact-nya gini. Begitu udah ngomongin pakar-pakar bisnis berbicara, ujung-ujungnya dia reaktif. Reaktifnya positif, yaitu ada dalilnya nggak? Ini akadnya secara syar'i apa nggak? Muamalahnya bener apa nggak? Nah, menurut saya itu keren banget. Tapi lumayan agak lucu ketika begitu di ranah yang agama lebih dalam, mereka malah kurang responsif dan reaktif. Harusnya ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Betul. Nah, makanya saran saya pastikan teman-teman ini menjadi momen yang spesial. Ada kesempatan seperti ini, yang memang ujung-ujungnya ada pesan terkait akhirat atau segala macamnya. Itu dikejar dulu. Baru urusannya ketika ngomongin bisnis, dunia akan ngikutin. Betul. Makanya nggak sedikit juga saya temukan ketika gue udah optimasi marketing, branding dan seterusnya. Tapi Allah nggak kasih jalan, mana gue tetap nggak laku barang kan. Jangan-jangan dunianya diutamakan. Sesuai dengan namanya. Kasih solusi. Anda butuh solusi dalam hidup, terutama terkait dengan keislaman. Bang Reza yang kasih. Wah, Ustaz mana Ustaz? Tutup Ustaz. Iya dong. Bukan. Oke. Tutup dong. Yang pasti dalam film Siksa Kubur, kalian keluar insya Allah akan menjadi orang yang baru. Amin. Waduh. Amin. Termasuk yang tadi ada kata-kata yang ini nggak boleh spoiler tipis-tipis. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Itu kunci ya? Itu kunci soalnya. Kata-kata apa? Aduh, Nonton. Masya Allah sih kata-katanya beneran. Itu yang bikin gue tiba-tiba nelpon Arya. Ya, gini. Dan ini bukan konten ya, bukan konten waktu itu. Maksudnya bukan dalam rangka apa gitu, enggak, emang Terus. honest aja. Terus Bang Joko minta reaksi dong, kata dia. Reaksi buat dia doang. Bang Jok, lu gila.
lu sama Reza gila. Kenapa? Gue rasa ini amal jariah lo yang Masya Allah dahsyat. Ngomong begitu? Gue bilang begitu. Apa testimoni lagi? 3-5 orang deh. Apa reaksi dari mereka? Siapa sebutin? Coba ini buat Kalau- proven di mata penonton. Kalau gue Sebagai penutup nih. yang lain-lain gue nggak tahu ya, teman lain. Tapi dari gue bilang ini amal jariah buat lo yang dahsyat. Terus berapa hari kemudian gue ngeliat di Instagram, gue lihat sosial media, ada orang nangis pengen sholat, ya Allah, kangen sama Allah, rindu sama Allah. Ada lagi takut sama Allah, pengen balik sama Allah, nangis. Ini nggak boleh di-spill sampai sekarang? Nggak boleh. Lu udah begini-begini lo nggak? Bentar, gue di depan pintu utama Masjid Nabawi, gue mau doa kali-kali minta sama Allah balik-balik lu bocorin. Gue mau doa deh lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih solusi.